Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kali ini di podcast kami ya, podcast mahasiswa, tentunya mahasiswa UM. Dan di podcast kali ini kita akan membicarakan tentang feminisme ya Mas ini ya? Iya betul, Feminisme dan juga tentang LGBT. Perlu diketahui bahwa teman-teman, feminisme dan LGBT ialah sesuatu hal yang menarik untuk saat ini, apalagi bagi kami generasi Z. Dan kali ini saya Ali Fibri Nugroho sebagai host dan teman saya Muhammad Haidar Zihni Sadat. Kami ini akan mewawancarai atau berbincang-bincang dengan narasumber. Tentunya narasumbernya itu dari mahasiswa UM sendiri. Untuk narasumber pertama ada siapa? Coba Mas Yang keras, tolong yang keras. Ahmad Taufiq Sadawiyah. Terus yang kedua, Saya Syampai Khairul Santo. terus yang ketiga, Saya Hudan Ismail. Dari jurusan apa ini Mas? Dari jurusan sejarah, tepatnya pendidikan. Oh, pendidikan sejarah. Ini kalau Saya dari departemen sejarah. departemen sejarah. sama ya berarti. Sama. Satu kelas kah? Iya, Mas Budan. Asisten. departemen kimia. Kimia. Pendidikan Bukan kimia MIPA. atau kimia murni? Pendidikan kimia. Oh, pendidikan. Calon guru. Jalan dulu. Kayaknya semua di sini Kayaknya jalan sama-sama dulu. ya. Semua jalan Semua dulu ya. semuanya di sini. Oke. Terus ini Mas, kali ini saya dan Mas ini mau bincang-bincang lah tentang isu feminisme dan LGBT ya. Nah, itu pertanyaannya yang pertama untuk Mas Watsik nih. Feminisme ini kan identik dengan perempuan. Kalau ada generasi sekarang ini gerakan feminisme yang Mas Watsik ketahui. Apakah masih bingung? Gak apa-apa. Bebas saja. Di sini diskusi nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Bebas. Tenang. Bebas. Nggak mungkin akan takut habis. Bebas. Lanjut. Mungkin bisa saya tambah. Ya. Oh iya, Jadi silakan. feminisme yang saya ketahui itu sekarang banyak terjadi di daerah barat. Itu tidak lepas dari sejarah atau historis orang perempuan di barat, yang dimana di barat itu perempuan banyak sekali diperlakukan seperti budak dari sejarahnya. Oleh karena itu sekarang banyak muncul aktivis-aktivis yang menyerukan feminisme atau setara gender. Jadi ya, oleh karena itu di barat, karena ya memang sejarahnya begitu, jadinya memang masyarakatnya itu tergerak agar perempuan itu tidak di apa ya, seperti diperbudak Ya. gitu loh. Belajarnya itu Ya. lebih disamakan laki-laki. Ya, jadi perempuan itu tidak hanya sebagai pelampiasan seks, dipandang rendah, itulah. Jadi lebih agar setara, boleh bekerja, dia mendapat hak-haknya, itulah sebagai manusia pada umumnya di barat. Oke, saya izin bertanya. Bentar. Tadi kan feminisme identik dengan perempuan. Arti asli feminisme itu apa? Kalau di sini arti feminisme itu banyak ya, ada Secara garis besarnya. secara garis besar ini orang yang menuntut kesetaraan itu, hak-hak kesetaraan antar manusia, perempuan dan laki-laki itu sama, disamakan haknya. Oh, berarti feminisme itu ialah artinya kesetaraan. Iya, ya. Secara garis besar kesetaraan. Iya, secara garis. Karena tapi kan untuk feminisme kita di sini konsepnya ialah masalah tentang perempuan. Oke. Karena perempuan itu zaman dahulu yang kata Mas Adam tadi banyak yang direndahkan derajatnya. Derajatnya benar-benar rendah pada zaman dahulu. Makanya mulai abad berapa ya kalau nggak salah, abad 19 atau mungkin tidak abad 20 itu mulai muncul para aktivis untuk memperjuangkan hak perempuan. Oke. Kalau menurut Mas Budan itu feminisme itu apa? Saya feminisme itu kan mungkin sama kesetaraan. Mungkin kalau dari
sekarang itu masih banyak kalau menurut saya, bagi di daerah desa-desa atau mungkin yang kurang mungkin seperti orang tuanya tidak menginginkan anaknya misalkan kuliah itu kan mereka tidak mau, mereka hanya ingin anaknya saja di rumah saja, tidak seperti orang lain yang mungkin mendapatkan pendidikan yang sama, lebih ke rumah tangga. iya, karena memang kalau perempuan itu menurut mereka tidak sama dengan laki-laki. Jadi Izin menambahkan ya bentar. Iya memang ya. Katanya Mas Hudan itu memang apa ya? Kalau kayak kita lihat di Indonesia tepatnya di desa-desa, dan di desa-desa itu banyak orang tua yang masih melarang orang perempuan untuk melihat dunia luar. Melihat dunia luar. Karena apa ya? Ya mungkin mereka berpikir bahwa orang perempuan itu jatahnya hanya di rumah, jangan kemana-mana memaksa. Jadi ibu rumah tangga, nah, ya dan tidak mau untuk mereka melihat anak perempuannya melihat dunia luar ya. Ini memang sebuah kerugian yang apa ya? Kerugian yang besar karena mindset seorang orang tua itu mindset dari dulu itu mindset itulah yang harus kita rubah. Mindset itulah yang harus kita tanamkan pada orang tua bahwa anak perempuan itu bisa melihat dunia luar, bisa bekerja sebagai seorang yang selayaknya orang laki-laki, selayaknya. ya kalau kita berkaca di sejarah ya mungkin pejuang perempuan banyak sih. Iya banyak. Raden Kartini, banyak Meli. Ya, kalau dalam Islam sendiri istri Nabi juga pernah memimpin perang. Aisyah radhiyallahu anha nggak pernah Aisyah. Kan ini kita sudah mengetahui feminisme ya, yang berada dari realita dan sekarang ini bagaimana pandangan Islam? Kalau menurut pandangan Islam sendiri, mungkin adanya ketidakadilan derajat wanita kan lebih mulia seharusnya. Iya. Makanya Rasulullah kan sangat mewanti-wanti kepada kaum laki-laki dimana harus menjaga. Makanya orang-orang dulu sering buat kesukaan hatinya Terhadap perempuan dulu, berbuka, Dilecehkan. dan sampai pernah dijadikan bahan untuk makhluk ketika suaminya makhluk Pelampiasan. istrinya dibuat itu sebagai taruhan taruhan. jadi gitu mas ya. Kalau mas ini Asyam, Pandangan Islam tentang feminisme. Saya pandangan Islam feminisme itu ya harus adil tapi bukan berarti setara kalau menurut saya. Karena laki-laki dan perempuan itu tentu berbeda, dari jenis kelamin berbeda, hormon berbeda, kekuatan saja juga berbeda kan. Jadi tentu adil itu bukan berarti harus sama. Misal laki-laki ini kewajibannya bekerja, tugasnya mencukupi dan perempuan pun bukan berarti tak boleh bekerja ya, perempuan boleh tapi kan jangan melupakan kewajibannya di rumah tangga itulah, sebagai istri merawat anak, memberi kasih sayang kepada anak, nah gitulah. Jadi memang adil itu ya harus adilnya bukan berarti setara, sesuai dengan hak-haknya gitu. Mas Hudan, kalau Mas Hudan Kalau feminisme pandangan Islam itu kalau menamakan dari Mas Sam, pekerjaan rumah itu tidak hanya istri,
di dalam Islam. Karena memang itu bukan istri sebenarnya, kewajiban dalam pekerjaan rumah tangga itu suami yang megang. Istri itu cuma melayani anak, melayani suami, terus pekerjaan semua yang ada di rumah itu suami. Nah, istri itu bisa membantu jika suami mengizinkannya. Nah, seperti itu. Mungkin di dalam Islam wanita itu lebih mulia mungkin ya dari laki-laki. Karena kan wanita ini yang melahirkan kita ya. Bahkan Nabi Muhammad sendiri yang dimuliakan ibu kan lebih mulia ini. Bahkan dalam Al-Quran pun kan ada surat khusus untuk menceritakan perempuan. Iya. Surat apa Pak? Surat An-Nisa. Anissa ayat. Anissa, yaitu Anissa itu. Anissa itu artinya perempuan. Anissa itu artinya perempuan, bahkan apa ya? Di situ terpampang jelas tujuan wanita apa. Surat menceritakan tentang wanita. Gini, gerakan feminisme ini kan salah satu fenomena ya. Iya, iya. Indonesia ini. Setiap fenomena itu kan ada faktor-faktor penyebabnya, akar lahirnya itu gimana, terus salah satu faktor feminisme ini munculnya gerakan feminisme ini apa? Kalau Mungkin faktornya dari mana tuh? Dari dulu atau Ya mungkin apa ya? Bibit-bibit munculnya Secara historis gitu. harus secara Kan tadi historis di barat Iya. perempuan diperlakukan demikian seperti budak, itu loh, hak-haknya tidak dianu kan, kayak direndahkan perempuan gitu loh. Kalau di barat kan pertama muncul itu di barat, jadi yang intinya menyuarakan faktor penyebabnya ini karena kesadaran ya. ya kesadaran. Adapun kalau doktrin itu ada. Iya, harusnya ada ya. ada. Harusnya ada. Bukan doktrin sih, tapi lebih tepatnya ke apa ya? Pengumuman ya tuh. Bukan pengumuman apa ya tadi? Doktrin ya. Kayak propaganda. Nah, propaganda Propaganda. lebih tepatnya propaganda. Seharusnya ada di propaganda itu. Tapi kan untuk tokohnya kan kayaknya belum tahu untuk tokoh feminisme itu kayaknya nggak tahu. Yang ibarat tuh ya. Ini ada ini Siapa? kata Siapa? kalau di buku aktivis sosial utopis Charles Forbes pada tahun 1830 sebagai sebuah gerakan sosial jelas feminisme mulai timbul di itu aktivis Tahun? awal-awal Tahun? Tahun berapa? 1837 16 1837 1837 yang pertama memperkenalkan kata feminisme itu siapa? ini utopis tadi Charles Charles Forbes Dari mana itu? Nggak ada keterangannya. dari Prancis. Oh, dari Prancis. Jadi itu salah satu tokoh dunia masa akral Memang saya masuk dulu ya. Memang kayaknya kalau feminisme itu aslinya sudah ada mulai zaman untuk kesetaraan antara perempuan dan laki-laki, kesetaraan adil menempatkan pada tempatnya antara laki-laki dan perempuan. Itu seharusnya sudah ada lagi. Cuma karena kita sekarang membahasnya tentang feminisme, nanti ya mulai dari itu, mulai tahun berapa itu? 1837 itu mulai kata ada feminisme. Ya artinya memang mungkin pada zaman Nabi pun sudah ada kata feminisme itu, cuma istilahnya kan berbeda kan. Kalau baru ramai feminisme itu tahun 1837 ya. Tapi perlu digarisbawahi bahwa sebelumnya itu sudah ada kata-kata kata feminisme, Ya, perbuatan feminisme tapi dengan istilah yang berbeda. Jadi feminisme ini sangat mempengaruhi perkembangan dunia saat ini, Mas. Contohnya kan banyak wanita-wanita yang sekarang menjadi sukses berkarir. ya banyak. Kalau di Indonesia sendiri ada Najwa Shihab Ya, contohnya seperti itu. Megawati sebagai presiden Indonesia. memimpin sebuah negara. Ya. Jadi feminisme ini lebih mengarah ke positif, Mas. Ya. Terus
Nah, kita kan ini sudah membahas tentang feminisme, gerakan-gerakan perempuan. Nah, sekarang kita akan beralih ke LGBT, disorientation. Ya, LGBT sesuatu yang sangat menarik. Bapak- Sesuatu yang sangat menarik. LGBT yang orang-orang katakan ialah perbuatan masa kini. Banyak terjadi mas. Banyak terjadi. Kalau kita daripada zaman dahulu, mungkin teman-teman yang ada di Iya, YouTube pasti tahu ya. pasti Lana, tahu Mas. bahwa LGBT itu sudah ada dulu pada zaman Bahwa Nabi. gini mas, saya tahu video Iya. itu dari Kapib Nurmagomedov Iya, yang Habib Nurmagomedov. dia bercerita Petinju. MMA. dia mantan UFC. Iya. Dia tuh pernah di videonya pernah cerita Ya. kalau dia tuh pernah ke kafe salah satu di Amerika. Nah, itu dia itu mau ke kamar mandi. Ya, Nah, yang itu kita di Amerika itu kan banyak LGBT. ya, banyak Pak. Nah, itu dia tuh heran Mas. Kalau pertama pas ke kamar mandi itu rasa penindakannya. Itu bingung dia membedakan mana yang kamar mandi perempuan, mana yang laki-laki. Dan sedangkan tadi ada orang di kamar mandi perempuan itu keluar orang laki-laki. Bingung. Jadi akhirnya dia memutuskan untuk pulang dari kafe itu. Ya marah sih mas. Iya marah, memang marah sekali. Bahkan banyak juga kan negara yang sudah melegalkan hal itu. Fakta itu. Jerman itu ya. Ya, fakta yang tidak bisa di jauh ke Asia itu aja Thailand contohnya. Oh Thailand, Ya. Thailand itu. Oh, LGBT sudah boleh tuh. Sudah boleh. Sudah boleh. Banyak. Sudah boleh juga sekarang. Berarti Perubahan sudah- gender. Aturannya. Sudah enggak, yang saya maksud bukan perubahan gender. Nah, Tapi di Thailand ya. iya, tapi kan sesama yang kita bahas di sini adalah pernikahannya. sesama jenis kan. Untuk pernikahannya Sudah legal. Sudah. Sudah legal di Thailand. Wow. Boleh. Wow. Asia Tenggara itu kayaknya masih Thailand ya? Ya. Masih Thailand. Masih Thailand. Kayaknya masih Ya, Thailand. jangan lagi lah. Yang bisa jangan. Gini ya. Kalau pendapat Mas Asik, pandangan Islam tentang LGBT. Ya. Pandangan Islam tentang LGBT. Islam kan nggak ada bukan. Harusnya apa yang dilakukan untuk Menyetop menyetop? agar tidak terjadi LGBT. Gimana ya, memang LGBT itu mungkin mulai dari orang tua itu kadang tidak sadar anaknya itu sering bermain dengan sesama juga Beda lawan jenis. ya, beda lawan jenis. Perempuan. Laki-laki sering berkumpul sama perempuan, terus yang perempuan sering berkumpul sama laki-laki. Nah itu kadang bisa dari munculnya dari sana. Nanti peran orang tua juga sangat penting. Ya, ya. Harus cepat sadar gitu loh. Terus lingkungan juga penting. Mungkin itu itu ya. Ada kalau nggak salah saya pernah dengar cerita salah seorang itu bisa menjadi LGBT itu kurangnya kasih sayang dari orang tua. Hanya cowok dia kurang kasih sayang dari bapaknya dan ibunya, terus dari perhatian ke cewek, si ceweknya kurang menjelang. Aduh. Biasanya itu kalau nggak salah kemarin ada di mana gitu ya, ada terus kasus? Ada kasus. terus dia itu langsung cari cowok. Mungkin Jadi Kurangnya perhatian berarti. kurangnya perhatian, kurang kasih sayang. Tapi bisa nggak kira-kira ya? Ini pertanyaan yang random sih. Pertanyaan yang Apa itu mas? ya random. Apa? Kira-kira bisa nggak seorang LGBT, mohon maaf ya, seorang LGBT melakukan LGBT dikarenakan patah hati oleh seorang cewek? Bisa nggak? Bisa jadi mas. Ada jadi, ada. ada Oh, banyak. Ada. Banyak. Wah, Bisa jadi banyak itu. banyak. Oke. Berarti itu memang bisa terjadi ya? Aku belum tahu. Kalau kasusnya tapi mungkin
teman-teman sudah scroll mungkin scroll IG, TikTok, TikTok, biasanya muncul kan? Tapi kan juara munculnya ya. Oh, salah satunya itu yang terkenal di Jerman itu siapa, Mas? Oh, siapa? Radil. Radil. Radil, Mas. Itu salah satu contoh. Itu orang mana? Indonesia. Orang Indonesia yang sekarang tinggal di Jerman. Tinggal di Jerman. Itu bekerja atau kuliah nggak tahu. Kayaknya jadi istrinya itu. Jadi istrinya orang LGBT di Jerman, Mas. Jerman. Iya. Itu jadi suami atau jadi istrinya? Istrinya. Iya, sama-sama laki-laki masalahnya. Iya. Oke. Itu contohnya ya. Iya, contohnya. Memang lingkungan Jerman kan memang benar-benar melegalkan LGBT ya. Tahu saya itu yang mulai legal LGBT itu aja. Negara apa aja? Ya, itu Mas, negara-negara barat. Jadi setelah LGBT salah satunya ialah kan tadi membahas tentang LGBT lebih ke apa ya, hubungan sama jenis kelamin Ya. di lana laki-laki, perempuan dan juga perempuan. Sekarang kita konsepnya kita ganti ke Transgender. Ya, transgender. transgender. Mungkin di Indonesia tidak begitu banyak ya. Ya. Maksudnya tidak begitu banyak yang berani menampilkan transgender. Ya. Sebenarnya itu. Mungkin tapi nggak tahu ya, tapi kalau di media-media sosial di TikTok ataupun di YouTube memang ada banyak orang yang berani menampilkan transgendernya. Karena apa ya? Ya mungkin itu ialah apa ya? Ungkapan dia, makanya Kepuasan tersendiri. iya, makanya dia berani untuk menampilkan di publik di media sosial atau di Viral. iya. Tapi untuk transgender sendiri, kalau di Islam itu bagaimana? Larang sih. Karena itu Larang. termasuk LGBT. Dilarang Mas, karena itu penyimpangan, Mas. Penyimpangan keras ya berarti ya? Sangat-sangat. Jadi kalau para kaum itu mau negara yang sudah lebih apa nilai religiusnya tinggi itu gak berani. Benar, jelas berarti kan ditolak mentah-mentah kan ya? Mas, itu kalau saya pernah lihat di Instagram itu salah satu negara yang berbahaya jika didatangi oleh para kaum LGBT ya, salah satunya mungkin di Indonesia, Iya. terus di Arab yang Di Arab. dan kampanye yang sangat-sangat Tapi kalau di Indonesia Ya. peralihan transgender itu kayaknya diperbolehkan. Kayak contoh kasusnya, ini saya ambil seperti Lucinta Luna. Itu kan Iya. KTP-nya diganti kalau nggak salah dari perempuan, dari laki-laki ke perempuan. Dan jadi hak-haknya, kebutuhannya sebagai masyarakat Indonesia ya jadi perempuan. Kalau ya perlu mengubah kelamin gitu. Contohnya apa yang saya tahu Lucinta Luna itu disahkan. Iya disahkan cara hukum. Iya, dihukum dan hukuman. tapi itu tidak bisa melawan kodrat gitu. Tapi Ya, kan ya. tetap Iya, tapi kan apa ya? Memang kayaknya juga banyak video tentang Lucinta Luna yang mohon maaf ya merubah kelaminnya kan sudah banyak tersebar kan ya. di Jadi YouTube. sudah tahu nama aslinya sudah tahu. Siapa Ya. Mas? Muhammad Fattah. Iya memang sudah tersebar memang semua tentang ke identitas orang Lucinta Luna itu sudah tersebar di media sosial. Karena apa ya? Ya ini sudah disahkan macam-macam. Yang mungkin sudah nggak malu. Iya. Mungkin masalah kalau transgender kalau Indonesia Mas ya. Kalau Indonesia ini mungkin kalau lebih ke kalau lebih ke menurut pribadi aja sih. Kalau kayak mana ya? Ya mungkin secara hukum itu bisa, tapi secara sosial kan mungkin dapat sanksi dari masyarakat. Sanksi itu. sosial. Iya. Seperti Lucinta Luna kan juga banyak di Iya banyak. Iya apa ya? Kalau negara itu kalau masalah transgender itu kan kurang menyoroti gitu. Berbeda dengan LGBT. ya kalau LGBT nikah sama Nah, Itu baru benar-benar dilarang. kalau transgender ini kan kembali lagi ke individu masing-masing. Kenapa harus menggantikan kelamin misalkan
lucu karena cocok jadi cewek. Misalkan hanya penampilannya saja. Tidak cocok Merubah kelamin itu sangat-sangat juga operasi operasinya kan juga membutuhkan biaya yang banyak juga kan. Sebenarnya dia memang bukan dari keluarga yang miskin. Iya. Kalau nggak ini seperti analisis saya ya, soalnya nggak operasi kan nggak kepikiran uang banyak. Kan pernah sama resikonya dia juga. pernah dibongkar kan berapa operasi untuk biaya badan seorang wanita. Belum itu kan banyak. Sepertinya Pernah. semuanya ya. Pernah dibongkar juga sama mantan waris. Iya. Itu hampir ratusan juta. Kan sampai anda bahkan sampai untuk perubahan. Memang kak masuk baik. Kalau di pandangan kita ya sebagai orang Islam ya memang tidak boleh kan. Karena kan dalam surat Al-Baqarah kan juga ada kan manusia diciptakan berpasang-pasangan. Ininya begitu. Ketika pasangannya ganti kelamin itu bagaimana kan jadi sama. Ini hanya analisis yang liar yang nggak perlu dijawab. Tapi begitu. Nah, kita kan sudah membicarakan realitanya ya. Sekarang itu solusinya itu gimana? Tentang transgender tadi. Nah itu pendidikan karakter itu nggak lebih itu sangat penting sekali ditanamkan. Pendidikan karakter terus ada apa? Pendidikan karakter pada usia dini. Nah, sangat penting sekali ditanamkan. Dan juga jangan lupa pendidikan agama juga ditanamkan juga Iya. anak teman-teman. Karena memang ya fondasi awal ya agama. Ya, sudah sama. Terus peran orang penting. Iya, lingkungan juga kan. pentingnya Iya, menjaga pergaulan mereka. Kan jadi pertanyaan juga ketika mereka kenapa harus lebih sering ngumpul pada seorang laki-laki, sering ngumpul pada seorang perempuan, itu yang jadi pertanyaan juga. Itu yang harusnya dicegah oleh para orang tua. Ya memang nggak ada salahnya, cuma ketika kecil atau ketika masih anak-anak umur 5 sampai 10 tahun, ketika mereka kumpul sama lebih sering kumpul perempuan daripada laki-laki, itu menjadi berbahaya. Jadi kalau kita tuh gaul itu kan benar-benar sadar ya. Kalau kalau jadi kalau kita laki-laki ya kita harus seperti Iya. laki-laki. Dan orang tua juga harus lebih apa ya, sejak dini memperkenalkan perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Iya. Gitu. harus mengawasi kita bisa membiarkan anak bebas. Terlalu bebas. Iya. Terlalu bebas. Dan juga tidak terlalu dimanjakan. Ya memang pentingnya untuk terutama kan pembalikan pajak wali untuk LGBT dan feminisme. Dua topik ini sekarang lagi benar-benar marak di dunia tentunya. Iya. Banyak di dunia. Kalau di Betul. Indonesia mungkin masih bisa terkoordinir dengan baik, tapi kalau di luar negeri mohon maaf sebelumnya sampai negara-negara barat yang marak tentang juga LGBT, terlebih kepada LGBT ya memang pembahasan ini tidak akan pernah selesai, karena mereka memang punya pemikiran sendiri, punya maksud sendiri untuk melakukan feminisme atau tidak menjadi korban. Tapi kembali lagi deh pada konteks Islam. Kalau konteks Islam ya benar-benar melarang melarang itu ya. Memang ya ini perbuatan keji. Buat apa diciptakan seorang perempuan kamu tetap memilih seorang laki-laki? Jadi sama halnya dengan kaum Nahdlatul. Iya, kaum Nahdlatul yang kayak orang Islam sudah kaum Sodom. Orang Islam sudah diberi contoh. Kenapa kok tidak belajar dari contoh tersebut? Dan jadi pertanyaan juga kan. Sudah jelas-jelas itu. Kan kaum Nahdlatul kalau nggak salah itu kan diazab. Ya, Diazab. Pertama itu diazabnya dibutakan matanya. Setelah itu, dibutakan dulu matanya. Setelah itu
penghuni yang ada di wilayah Nabi Lut itu dibalikkan nggak tahu konsepnya seperti apa, alam hanya Allah yang tahu kan. Dibaliknya bahkan Nabi Lut kejadian itu pun tidak tahu, karena Nabi Lut sama ketiga anaknya disuruh untuk kalau meninggalkan wilayahnya sebelum matahari terbit kan. Kalau matahari terbit tidak boleh melihat ke Ya. Dan yang menoleh ke belakang istrinya. Dan akhirnya juga itu kan. iya, karena istrinya juga kan apa ya, tidak memanggil ajaran Nabi Lut untuk menyembah. Kalau saya baca di buku agama ini lesbi istri Nabi Lut. Saya baca di buku ini ya. Saya juga baru tahu barusan waktu tadi baca di buku. Itu bisa masuk akal juga. Karena kan memang istri Nabi Lut itu lebih condong berpihak kepada masyarakat umumnya daripada kepada Nabi Lut sendiri kan. Bisa ya statement itu bisa masuk akal juga. Oke, setelah diskusi bincang-bincang yang terlalu panjang sampai sore gini. Asal. Nah, ini ada nasar. Iya. Ya, cukup sekian diskusi podcast kami. Ya, maaf kalau ada kurang lebih dan kurang salahnya. Kenapa? Mohon maaf. Mohon maaf jika ada salah kata dari ya, salah kata dari kami ataupun apapun itu yang kurang berkenan di hati para penonton semuanya. Karena kita di semuanya intinya sama-sama belajar. ya, betul, sama-sama belajar. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga diskusi ini bermanfaat dan barokah buat kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.